Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini izin mengenalkan diri, saya Kevin Ahmadani dengan NIM 122140222 dari Komputasi Awan RA ya. Di sini adalah matkul dari Sains Data dan saya dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya memiliki tugas yaitu deploy container. Yang dimana tools yang digunakan tuh sebenarnya ada banyak ya, bisa menggunakan AWS, Google Cloud, ataupun Docker Desktop. Nah, karena AWS dan Google Cloud itu yang berbayar ya, yang kita tahu ya. Dan di sini saya menggunakan yang GasGuard saja, yang dimana saya menggunakan Docker Desktop ya. Oke, Docker Desktop saya sudah menyiapkan sih. Dan saya juga sudah menyiapkan PPT-nya. Oke, di sini saya disuruh untuk menggunakan PPT. Di sini wajah saya sudah ada ya. Lihat oke, sudah terlihat saya rasa. Lalu, oke, kita langsung aja ke materinya. Oke, seperti ini. Oke, saya menggunakan Docker Desktop ya. Dan Docker Desktop itu kurang lebih seperti ini nanti aplikasinya. Dan logonya itu dia memiliki logo seperti ini ya, seperti lumba-lumba ya. Atau paus. Nah, seperti paus itu. Nanti tinggal download aja di Docker Desktop download. Nah, lihat otomatis seperti ini. Ini kan tinggal download aja di produk. Nah, kan bisa download desktop gitu ya. Oke, seperti itu nanti kurang lebih. Kita masuk, apa sih Docker, lalu nanti di Docker itu ada apa aja gitu. Nah, Docker itu adalah platform inovasi untuk membuat aplikasi yang terisolasi. Nah, yang mana kontainer itu bertindak sebagai wadah, yang dimana software yang diringkas dan efisien, dan image itu berfungsi sebagai blueprint atau template untuk kontainer. Keduanya bekerja bersama menciptakan sistem yang konsisten dan portable. Nah, lalu apa sih image itu ya kan? Image. Nah, tadi kan kita udah jelasin nih untuk deskripsinya. Ini sebagai blueprint atau template untuk kontainer. Lalu bagaimana sih cara kerjanya? Yang dimana image Docker bersifat immutable atau tidak bisa diubah dan tersusun dari beberapa lapisan. Yang dimana lapisan paling bawah itu ada sistem informasi, sistem operasi dasar atau OS kita ya. Yang dimana saya menggunakan desktop yang kita download tadi, kita download itu uh, saya downloadnya itu versi yang Windows ya, dan saya menggunakan Windows. Aduh salah. Jadi di sini Windows, lalu library dan dependensi. Nanti kita akan langsung, nanti saya menggunakan Python ya. Lalu ada kode aplikasi. Nah, saya juga sudah menyiapkan di VS Code saya. Oke, seperti ini nanti. Lalu kita masuk ke kontainer. Nah, kontainer itu sekarang apa? Gitu kan. Lalu kontainer itu adalah instance aktif dari image yang bersifat mutable, artinya dapat dimodifikasi selama berjalan. Jadi kita bisa menggunakan kontainer ini, kita bisa modifikasi nih, kita bisa manggil dari image yang lain, masukin ke kontainer kita. Nanti kayak gitu kalau di gambarannya. Lalu image gimana sih gambarannya, cara kerjanya gimana? Nanti kita milih image nih, nanti image itu adalah blueprint yang berisi semua komponen, nanti berisi seperti kode, terus docker file, lalu ada kontainer yang dibuat. Nah, di mana kita udah buat kontainer nanti menggunakan kontainer, kita build nanti kontainernya. Nanti instance baru yang dapat dimodifikasi. Lalu ada aplikasi hidup dalam lingkungan terisolasi. Nah, nanti dia runningnya. Saya juga udah menyiapkan sih apa aja sih uh, apa namanya apa namanya uh, prom atau prom bukan prom query juga ya, seperti line apa yang kita di terminal nanti kita running ya, itu nanti kita misalnya kontainer dibuat nih, kita mau build kontainer. Nah ini nanti kita docker build inti, ini fungsi dari build, nanti nama kontainernya apa, lalu titik gitu. Begitupun image nanti seperti itu juga, kita buat image, kontainer image ya. Oke, kita langsung masuk saja ke bagaimana sih cara kerjanya image dan kontainer, dan apakah mereka ini saling membutuhkan ya, saling berkolaborasi gitu. Dan dimana aplikasi tidak dapat berjalan tanpa keduanya, dan image menjadikan komponen dan kontainer menjadikannya hidup. Yang dimana seperti image ini
ya seperti resep ya, dan dihidangkan. Keduanya diperlukan untuk pengalaman lengkap. Jadi seperti ya image ini sebagai ya kayak makanannya, tapi kalau makanannya nggak ada yang nganter ya nggak ada yang makan. Jadi seperti itu. Image, template, statis, sampai semua kode diferensiasi dan konfigurasi aplikasi. Lalu konten itu sebagai intent yang berjalan dari image bisa dimodifikasi dan berinteraksi dengan sistem. Lalu ketergantungannya itu adalah kontainer tidak dapat ada tanpa image, dan image tanpa kontainer hanya berupa template pasif, jadi nggak bisa diapain. Ya kayak makanan dimasak doang, kalau nggak dimakan ya cuma gitu. Lalu cara kerja running Docker. Nah, cara kerja running Docker itu ya kurang lebih seperti ini. Docker file, kita nyiapin Docker file di sini, kita sudah nyiapin, kita gedein ya. Nah, kita nyiapin Docker file kurang lebih kayak gini. Lalu kita interface adalah instruksi tekstual untuk membangun image. Di sini ada fungsi-fungsinya, ada ya dari from kita ambil dari apa ininya. Nah, misalnya saya menggunakan Python aja, di sini versinya di titik 9 dan slim, itu udah bawaan dari sana, jadi saya nggak perlu download lagi. Lalu di sini ada workdir, saya permudah lah untuk apa namanya, untuk ininya agar gampang untuk ambil app-nya tanpa perlu slash banyak di cmd nanti di komennya. Lalu build image, Docker mengubah Docker file menjadi image berlapis, lalu bisa di push dan registrasi lah ya. Image disimpan di Docker Hub dan registrasi pribadi Docker Hub tadi, yang dimana saya menggunakan Python. Di sini ada 3.9 slim. So kita coba cari di Docker Hub kita gini coba set. Nah, yang mana ya? Ini kali ya. Nah, dia akan otomatis kami dari sini berarti. Nah, seperti itu. Di sini dia menyiapkan banyak, ini ada Alpin berapa banyak. Nah, saya ambil yang 9 saja, 9 slim ada gitu. Yang slim ya, yang slim Alpin. Nah, ini berarti saya ambil ini karena simpel aja sih seperti itu. Lalu jadi mana ya, dari sini ya, oke. Lalu saya pull image, mengambil image dari registry ke mesin lokal. Jadi kita habis di push, kita pull gitu ya kan. Kita ambil image-nya agar bisa di running oleh kontainer. Jalankan image menjadi kontainer aktif. Docker daemon mengelola seluruh proses. Sistem ini menjamin konsistensi di berbagai lingkungan komputasi. Saya rasa kalau hanya materi kayaknya kurang ya. Kita langsung coba aja sih. Gimana sih tampilan Docker gitu kan? Itu tampilan Docker. Oke. Tampilan Docker akan seperti ini ya. Saya menggunakan versi 4.40 kalau nggak salah. Versi 40 ya. Versi 40. Lalu di sini saya image-nya masih kosong ya. Saya sudah coba-coba tapi saya hapus lagi. Lalu sini kontainer juga saya kosongin. Kita fokus ke image dan kontainer saja. Karena sini mungkin terlalu dalam ya nanti ya. Oh, ini yang udah pernah saya build ternyata. Oh, ada ini, ada apa? Ada historinya. Build history. Oke, kita langsung aja masuk ke build. Kita langsung coba masuk di sini. Kita cd dulu. Saya coba masuk ke server. Ini mungkin kita yang lebih gampang dulu aja. Ke apps dulu aja ya. Sekarang kita coba apa namanya? Docker version. Ini kalau kita mau lihat versinya berapa. Oh, saya menggunakan versi 2804, tapi aplikasinya tadi sih 4.40 aplikasi, tapi di sini Docker version saya dari dalamnya itu ada 28.04. Jadi kalau mau lebih lengkapnya kita bisa hilangin aja strip-stripnya, dia akan lengkap gitu. 8 di sini. Oh, ini Docker desktop saya 4.40. Benar kan saya mau tadi. Oke, gitu aja. Langsung CLS aja. Kita bisa cek nih, misal kita mau cek apa namanya? Kita cek Docker image. Nah, kita cek image ya. Wow, kita cek nih image-nya, kita masih kosong, nggak sesuai kan tadi kita cek tadi, bahwasanya masih kosong juga Docker image-nya. Nah, ketika kita cek, kita langsung aja kita cek juga, misalnya kita cek juga
Untuk kontainernya mana ya? Kontainer tuh di sini, di docker ps dia kita ngecek tuh kontainer tuh ada yang berjalan nggak. Tapi kalau nggak berjalan nih misalnya, nah kita bisa kontrol min a, kita kelihatan di semuanya kalau dia nggak berjalan begitu. Oke, kita coba buat image ya. Saya lupa ininya, build inte my server. Oke, ini untuk build untuk build container ya. Kita build ini dulu. Kita build ini build acting. Kita coba ini build apps atau image ya. Oh, image. Salah saya. Berarti catatan saya salah berarti. Sini harusnya image. Oke, harusnya image ya guys. Saya mengalami kesalahan. Oke, kita coba lagi, kita lihat ya di image kita ada ya. Namanya adalah my python app ya. Saya sekarang di Python ya, nggak masuk ke server ini. Kita tutupin aja biar gampang lihatnya. Oke, di sini simple aja sih sebenarnya. Saya ngeprint halo dari Docker. Ini adalah aplikasi sederhana, cuma print doang ya. Harusnya gampang lah. Terus kita running ya, kita running yang biasa saja. Di sini kita running yang biasa saja, contoh seperti ini. Set. Oke, kita running my python.app. Kita running ya. Dia akan mengeluarkan output sesuai dengan yang ada di sini. Kita yang mana? Kita tuh ngambil dari app.py. Di sini saya work di /app biar gampang nanti ketika ngopi app-nya nggak pakai banyak /app-nya. Jadi langsung ke app.py, langsung merujuk ke ini. Dan saya menggunakan Python. Saya merasa menggunakan Python lebih simpel aja sih. Lebih gampang karena di lokal saya juga udah ada Python ya, sudah terdownload Python gitu. Nah, ada lagi caranya biar kita tuh kayak mau seperti kita berada di root gitu. Nah, aduh salah. Dockeran, pakai it guys, pakai it. Saya pakai it. Dockeran min it. Ini biar kita masuk ke base, nanti kita jadi root. Nah, kita root, nanti kita python app.py ya, kayak kita running file Python aja gitu. Nah, kita masuk ke app-nya. Jadi app-nya itu udah ke running gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang pakai Windows atau Windows lagi yang menggunakan Mac atau Windows, kita bisa menggunakan Python 3 gitu ya. Sama aja. Gitu. Keluarnya Ctrl C aja, enter, Ctrl Z. Wait, ngebug. Oke, ngebug ya. Oke, nah itu kita tadi membuat image. Nah, itu kita membuat image, guys. Kita membuat image itu ada mypad. Lalu bagaimana sih kita untuk runningnya gitu kan? Nah, running itu sebenarnya simple aja. Kalau running Docker image-nya, misalnya kita cek kontainernya adalah Docker ps. Nah, itu tuh ada. Nah, ini sudah berjalan nih sekarang ternyata nih. Up about a minute. Nah, dia sudah berjalan. Kalau kita lihat, nah kontainernya ada. Dan sekarang dia lagi nggak running gitu. Bisa kita running, running misalnya. Nah, dia akan langsung berada di langsung keluar outputnya sesuai dengan apps kita tadi kan. Nah, kita keluar aja. Kita udah nyoba ya, itu simple kan, dia langsung ketika di running dan dia langsung hilang ya. Nah, kita CLS saja. Di sini kita udah nambah image-nya satu. Kita juga udah punya kontainer. Di sini ada kontainer saya berbentuk app.last. Nah, dari Jackson ya kan namanya. Nah, ini jam berjalan nih. Kita stop coba. Kalau ada bisa. Oke, kita abaikan aja lah biar nggak kelamaan. Karena kita langsung buat yang lebih ekstrim lagi lah. Kita masuk ke yang ada kayak server. Kita buat server mini lah ya, dari Python gitu kan. Ya, kita masuk ke
cd.server. Kita masuk ke file server ini biar nggak nabrak sama file tadi yang udah kita buat tadi ininya. Udah buat kita kontainer sama image-nya. Nanti kita buat image baru. Oke? Oke, seperti itu kita masuk aja langsung docker build. Kita gini-gini aja ya. Biar nggak terlalu banyak. Kita docker build my mini server gitu. Server misalnya. Enter. Oke, dia akan nge-build di server. Nah, kita coba image ya. Kita image. Nah, di sini udah ada ya mini server ya. Kita kecilin dulu aja biar gampang melihatnya. Nah, kenapa ini? Nah, itu ya. Nah, nah sini kita udah buat mini server gitu. Kita udah buat. Nah, kita lihat lagi di sini nih misalnya nih. Nah, mini server udah ada kan? Mini server udah ada, tapi dia nggak hijau nih. Belum kepake, unused gitu kan bahasanya. In use, sedang dipakai. Kita bisa kita sini kita bisa running saja. Kita running. Nah, karena di sini kita jelasin dulu lah ya, apa sih isi app-nya, MTPI-nya. Nah, di sini saya menggunakan port 800 ya. 8000, maaf. Di sini dia akan handle yang mana HTTP dan server masuk ya ke server dengan docker file. Saya seperti ini nanti. Saya buat, kita ambil dari Python tadi sama. Nanti kita bisa copy ke index.html. Seperti itu. Nanti index.html ini kebaca bakalan di portnya. Gitu ya. Di sini dia tetap ambil Python karena fungsi kita Python, tapi kita akan menjalankan indeksnya. Nah, gimana sih kita untuk yang masuk ke ini? Saya sudah menyiapkan juga sih ininya. Nah, di sini menggunakan port 8000. Nah, jadi docker running di port. Nah, min port 8000. Dan kita masuk ke localhost-nya. Nah, lalu nama kontainer kita apa? My Python mini server. Gitu. Lalu titik saja. Enggak usah titik ya. Langsung aja berarti. Enter saja. Nah, di sini kosong. Di sini tidak terlihat apa-apa sebenarnya. Oke. Coba kita kecilkan aja ya. Kita kecilkan di sini. Nah, kita lihat dockernya di sini terlihat sebenarnya dia sudah in use nih. Kita lihat kontainernya sekarang. Nah, My Python port 8000 nih. Kita bisa sebenarnya langsung kayak gini, bisa sebenarnya lokal port 8000. Nah, langsung masuk kan? Atau kita bisa kayak gini aja langsung. Udah enter aja, klik aja. Nah, bisa kayak gini juga. Ini mungkin lama ya, tapi bisa juga ini lama kali ya. Kita aja. Nah, di sini saya udah membuat indeks HTML biasa lah ya, simple. Dimana mengeluarkan output ini contoh server sederhana menggunakan Python dan Docker nih. Saya pakai fungsi JavaScript dikit lah, timestamp yang sesuai dengan jam sekarang. Gitu. Nah, di sini sama banget ya. Tetap bisa sih harusnya. Tapi penting masuk ke localhost dan berjalan ya. Nah, di sini ini indeks HTML saya simpelnya. Nah, kita mau set ke rentang. Gitu. Dia bakal update setiap satu detik. Kalian bisa edit juga misalnya setiap 1 menit juga bisa. Sebagai contoh aja ini. Oke, mungkin gitu aja sih. Nah, ini kan kayak apa namanya? Dia berinteraksi ya. Nah, dia get HTTP 1 200. Aduh. Misal kita apa namanya? Misal kita pencet ya. Enggak ya. Nah, tapi dia tetap berjalan nanti sesuai dengan ini dan dia otomatis ini. Gimana sih kita keluarnya atau mematikan ya udah Ctrl C aja. Nah, dia otomatis keluar dan kita running harusnya hilang sih. Nah, harusnya can reach this page. Nah, dia otomatis ya karena udah kita matiin. Nah, di sini juga mati kan. Kita running lagi misalnya. Nah, dia hidup. Passwordnya hidup nggak ngaruh. Tapi di sini hidup ya. Yang penting hidup. Nah, hidup kan.
Kita matiin lagi manual juga bisa. Kalau mau suka pakai komen gitu juga bisa. Nah, itu contohnya ya. Lalu gimana sih misal kita mau hapus nih? Kayaknya saya Saya beratan lah karena di sini size-nya ada 189 MB ya. Tapi sebenarnya dia masuk ke kontainer sini sih, ke apa namanya? Yang ada di kontainer sini untuk filenya ya sini. Nanti ya adalah kalau kita mau hapus contohnya, kita hapus aja gitu. Kita hapus bisa menggunakan RMI. Docker RMI namanya apa? Misalnya kita masih di server ya, kita hapus yang di server. Kita hapus di server contoh. Error respon unable to delete. Oh, nggak bisa. Must be forced. Container is using. Oh, karena di sini kita belum menghapus kontainernya. Jadi gini, logikanya gini. Si kontainer ini, mereka ini masih ibaratnya apa ya? Ibaratnya masih kesambung dengan image. Jadi ketika kita ngapus image itu nggak bisa, ketahan bisa kasarnya. Nah, jadi kita harus ngapus kontainer dulu. Kita ngapus contohnya satu ya, contoh ya. Misalnya yang mini server ini ya, kita hapus gitu kan. Nah, lalu kita hapus lagi yang mini server, bisa nggak sekarang? Nah, sekarang bisa. Di sini untouch my server ke tag ya, sudah kita nggak tag lagi dan kita hapus. Kita cek sekarang di sini image dia hilang. Udah ya logikanya kasarnya. Nah, gimana sih ngapusnya dari komen? Gimana kalau dari komen? Nah, karena di sini udah di server kan kita nggak ada lagi nih ininya apa namanya image-nya. Jadi kita keluar dulu aja. Kita keluar kita ini ya. Kita keluar ke namanya ke file Python ya yang biasa ya, yang kita masuk ke apps ini yang biasa gitu ya. Nah, untuk ngapusnya itu sebenarnya bisa satu-satu. Kita bisa lihat lagi untuk PS Docker PS. Kalau Docker PS dia nggak ada karena nggak ada yang berjalan. Tapi ketika kita min A, banyak banget. Itu dia sesuai dengan ada di sini. Ya, ada berapa? Ada 4 ya. Jadi juga ada 4 tuh 2 3 4. Oke. Nah, kita juga bisa sebenarnya hapus satu-satu sebenarnya. Kita bisa hapus satu-satu seperti menggunakan Docker kill. Lalu kita masukin ID mereka ini. Kita masukin ID-nya, enter Control C, error response for can kill container is not running. Oh, hapusnya apa ya? Yang saya tahu sih Docker hapus semuanya. Jadi Docker container, coba kita lihat ada nggak yang dia hapus gitu. Oh bisa nih, remove or more container. Oh bisa nih, coba container rm. Docker container rm requires as last one argument option container, nama kontainernya. Oh berarti nama kontainernya ya. Kita masuk ke nama kontainer ya. Saya belum nyoba sini. Jadi kita coba nama kontainer tadi apa contohnya. Contoh nama kontainernya adalah nama kontainer atau ini ya, atau ID ya. Coba error respon can no such atau ID ya. Coba kita punya ID deh. Coba RM lagi. Coba kita masuk ke PSA. Wah, hilang satu. Nah, itu karena manual satu persatu ya. Tapi saya rasa ribet banget ya. Coba lagi ya, kita coba lagi. Kita hapus yang ini coba ya. Yang PLPI. Nah, dia kehapus. Kita lihat ini bisa ya. Tapi kayaknya kelamaan ya. Capek. Nah, ada caranya, kita masukin aja. Set. Nah, kata prune. Warning. Apa kamu bakal ngapus dan stop semua kontainer? Ya. Karena kita hapus semuanya aja karena nggak ada file penting ya. Kalau ada file penting jangan menggunakan Prium karena kurang direkomendasikan. Kalau nggak mau ribet ya tinggal manual aja. Nah, titik kontainer sudah habis dan image-nya masih ada satu. Nah, kita belum hapus image-nya.
kita CLS, kita hapus image-nya, itu kita docker image dulu kali ya, image. Lalu kita hapus docker RMI, image-nya apa namanya? RMI itu remove image. Nah, kita hapus, enter mypattern.apps. Oke, CLS. Kita lihat lagi image-nya ada apa aja isinya. Lalu kita yang PS tadi, mana PS? Kita cek. Oke, semua udah hapus dan kita lihat di sini semua juga hapus ya. Nah, kita berhasil untuk melakukan demo Docker desktop ya. Kita udah membuat, udah running, bahkan kita juga hapusnya dari awal sampai akhir dan sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Itu aja sih untuk apa namanya, untuk penjelasan Docker image ya. Saya menggunakan catatan ya, karena saya nggak hafal semuanya, dan juga kalau kalian lihat saya menggunakan ini aja, history yang udah saya apa namanya, yang udah saya coba tadi ya. Saya menggunakan history itu, tinggal klik up down atau up aja, up down aja di keyboard kalian seperti itu. Oke, itu aja sih untuk hari ini dan tugas ini ya. Kita udah menjelaskan juga dari Docker file, dari build image, nge-push dan register, lalu pull image, lalu kita juga udah running. Bahkan kita juga menambahkan menghapus juga kontainer dan image-nya. Kita udah menjelaskan pelan-pelan ya sekarang saya. Oke, itu aja sih dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi acuan lah untuk teman-teman yang masih bingung menggunakan Docker image ya, dan untuk menjalankan kontainer ya, Docker desktop maksud saya. Oke, itu aja sih dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton, stay tune dari awal hingga akhir, dan saya tutup untuk video ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.